Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yaj'al hadis. Puji syukur kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita mendapat keberkahan, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Tijan, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajriyu dan Asy-Syaikh Nawawi Tanara Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bil khadutin Nabil Mustafa syafa'atus salam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajriyu wa sun Asy-Syaikh Nawawi Tanara Banten wa jamil arwahi masyayikhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan membahas kajian akidah kitab Tijan Darori, dan sebagai pembukaan agar kita mendapat keberkahan, maka akan dibahas terlebih dahulu bahasan basmalah sesuai dengan kajian akidah, sesuai dengan kajian ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abdi ngamimitian ngaji kitab Tijan ngalap barokah kalawan nyebut jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat leutik di akhirat unggul. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita akan mengkaji suatu bahasan ilmu, maka sudah sepatutnya terlebih dahulu kita membahas bahasan basmalah sesuai dengan kajian ilmu yang akan kita bahas. Karena kita akan membahas kitab Tijan yang isinya tentang akidah, maka kita akan terlebih dahulu membahas bahasan basmalah sesuai dengan ilmu tauhid. Di dalam kitab Majalisus Saniyah di sini dijelaskan, innal kutubal munazzalata minas sama'il ardi mi'atun wa arbatun. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke muka bumi itu berjumlah ada 104. Suhufus syis situna, Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Sis sebanyak 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim salasuna, Allah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim.
Wa suhufu Musa qabla Taurat asaratun. Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Musa sebanyak 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat. Wa Taurat, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injil, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Wa Zabur, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wal Furqan, dan Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ma'ani kullil kutub, adapun makna semua kitab, majmu'atun, yaitu dikumpulkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab itu intisarinya, maknanya dikumpulkan dalam kitab suci Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Adapun makna-makna Al-Quran itu dikumpulkan juga fil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu maknanya, intisarinya dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah, yang menurut madhab Syafi'i jumlah ayatnya ada 7. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Kemudian makna surat Al-Fatihah itu dikumpulkan di dalam basmalah, yang jumlah hurufnya ada 19 huruf, sama dengan jumlah malaikat Jabaniyah yang tugasnya menyiksa nanti di neraka. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Makna basmalah itu dikumpulkan pada baknya. Apa makna ba di sini? Wa maknaha bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Mana ba di sini adalah bi karena aku, kana makana telah terjadi apa yang telah terjadi. Wa bi yakunu mayakunu, dan karena aku juga, kata Allah, segala yang telah terjadi. Jadi manaba di sini bikana makana wa biyakunu mayakunu. Yang telah terjadi itu karena Allah, yang akan terjadi nanti juga semuanya karena Allah. Wa makna wa ma'anil ba fi nuqtiyah. Adapun makna ba di sini itu ada pada titiknya. Jadi mana ba itu intinya ada pada titik. Arti titik sini nuqtatul wujud, asal kejadian. Maksudnya ketika kita menggambar apapun pasti diawali dengan titik. Lalu apa makna titik pada huruf ba di sini? Apa hikmahnya? Bahwa semua manusia yang begitu banyak itu asalnya dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diawali dengan tiada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah yang tunggal, yang esa. Sebagaimana ini alam semesta, ini semua makhluk diciptakan dari sang pencipta yang hanya satu, Maha Esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lafaz Allah. Ini terdiri dari tulisannya alif, lam, lam, ha. Allah, zat yang wajib adanya. Selain Allah, makhluk hukumnya wenang. Surga itu disebut makhluk. Neraka makhluk. Langit, bumi beserta isinya itu disebut makhluk. Selain Allah itu disebut makhluk atau ciptaan. Yang namanya makhluk sekali lagi hukumnya wenang. Allah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak terbatas, yang semuanya qadim, tidak ada awalnya. Cuma ulama ahli tauhid yang diprakarsa oleh Imam Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi cukup 20 saja, sama dengan jumlah jari tangan dan jari kaki, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakaliman, yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Yang berikutnya lafaz Ar-Rahman, artinya maha pengasih.
Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat, yang satu diturunkan di muka bumi. Apa maksudnya? Semua makhluk tanpa terkecuali mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Baik itu muslim maupun kafir, baik yang rajin ibadah atau yang tidak rajin ibadah, baik yang taat maupun pelaku maksiat. Semua hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, irhamu mangfil ar, kasihilah oleh kalian semua mangfil ar, mang di sini makhluk, fil ardi yang ada di muka bumi. Yarhamhum rahman, maka Allah yang memiliki sifat rahman akan mengasihi kita. Kalau ada yang sakit kita tengok, kalau ada yang meninggal kita takziah, kalau kita diundang acara syukuran selama tidak ada halangan, mari kita hadir untuk mendoakan. Yang selanjutnya lafaz ar-rahim, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi dari 100 rahmat, yang satu sudah diturunkan di muka bumi, sisanya yang 99 nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman selama di dunia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mereka melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, lafaz ar-rahim di sini khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.